Halo sahabat Napak Tilas, jumpa kembali di channel Napak Tilas. Kali ini kita akan ngobrol santai nih dengan beberapa narasumber yang luar biasa dan keren. Sengaja beliau datang dari Purwokerto ke Majalengka. Kita akan kupas tuntas tentang ilmu metode pengobatan leluhur Nusantara. Pasti akan seru nih untuk sahabat Napak Tilas. Langsung saja ya sahabat semua, kita akan ngobrol dengan beliau. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu nih. Yang pertama sebelah kiri ada Mbah Koko. Beliau itu adalah salah satu terapis legend di Purwokerto dan ternyata beliau memiliki banyak cabang boneka. Nanti kita akan kupas ya. Mbah, boleh kenalan dulu Mbah? Nggak boleh Mas. Oh nggak boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esa Finarko, biasa dipanggil Mbak Koko dari Purwokerto. Kebetulan saya diberikan amanah sama Gusti Allah berupa keilmuan yang kita siap untuk tularkan dan siap untuk membantu siapapun. Dengan wadah kami adalah boneka. Oke, tepuk tangan buat Mbak Koko. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah salah satu artis fenomenal di Boneker. Silakan Mbak Ita, kenalan dulu Mbak. Kan sama Mbak Koko udah kenal ya, aku sama aku kayaknya nggak perlu kenalan juga. Ya haruslah, kalau artis itu harus ini, apalagi papannya udah papan. Ya, untuk boneka personal branding. Oh ya. Personal branding gitu ya. Hai, namaku Ita Nafsul Mutmainah. Saya disebut sebagai asistennya Mbak Koko kayaknya, bukan lebih ke artisnya Boneker ya. Asistennya Mbak Koko saya di sini. Jadi saya yang membantu apa ya? Kalau keperluan enggak juga sih. Yang maunya mengatur jadwalnya Mbak Koko sama mengatur beberapa cabangnya Mbak Koko. Begitu. Gitu aja Gitu kenalannya. aja. Oh, iya. Iya, kalau usia nggak usah tanya. Status nggak Status saya sudah menikah. Oke, saya sudah menikah, jadi jangan tanya punya pacar apa belum, saya sudah nikah. Oh iya, Oke. berarti teman-teman tertutup ya kesempatannya. Oke. Pernah berharap. Oh iya, jangan pernah berharap katanya. Oke Mbak, kaitan dengan metode pengobatan ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa nenek moyang kita itu banyak mewarisi berbagai macam ilmu ya. Salah satunya metode pengobatan. Menurut Mbak Koko, seperti apa sih leluhur Nusantara ini concern terhadap dunia terapi atau dunia pengobatan Mbak? Kalau leluhur kita itu sebenarnya punya keilmuan, mereka itu sangat luar biasa sekali ya. Kebetulan saya juga belajar tentang ilmu sakal kutung. Ya, saya belajar di Solo dulu. Dan ini keilmuan ini sebenarnya dulu sakal kutung itu merupakan tim medis dari pasukan-pasukan dari Majapahit, Mas. Oh, oke. Iya, jadi saat ada perang ini ada tim yang namanya tim sakal kutung ini, mereka ikut berperang untuk mengobati pasukan-pasukan yang cedera karena perang. Dan sayangnya sakal kutung ini banyak yang melakukan teknik ini dengan salah-salah tanpa mengetahui anatominya, bagaimana cara mendiagnosa yang benar. Dan di kami itu kami menggunakan berbagai macam referensi, terutama dari medis ya. Kami mempelajari anatominya, kemudian juga mengembangkan sampai akhirnya kita menemukan berbagai macam metode yang berhubungan dengan sakal kutung, yaitu terapi untuk saraf kejepitnya. Tapi untuk sangkal putung sendiri karena kasusnya nggak begitu banyak kayak saraf kejepit Mas, jadi kita lebih banyak menangani untuk terapi saraf kejepit ya. Jadi sangkal putung itu adalah satu-satunya keilmuan Nusantara yang sangat luar biasa yang sebenarnya harus dikembangkan, dan yang mengembangkan saat ini dengan konsep itu ada di Ustadz di Solo itu, di Yanmu namanya ya. Mereka konsen banget mengembangkan untuk sangkal putungnya Mas, dan saya adalah salah satu murid dari Yanmu. Jadi itu adalah salah satu metode pengobatan ya, sangkal putung yang memang dulu sudah ada. Sudah ada. Bah, boleh diceritakan sangkal putung itu seperti apa sih tekniknya? Sangkal putung itu sebenarnya teknik untuk menyambung tulang ya, yang patah atau retak. Sebenarnya kalau dikatakan menyambung tulang juga nggak benar, karena tulang itu kalau patah itu sembuh sendiri Mas. Oh, iya. Oh gitu ya. Walaupun patahnya seperti ini, dia akan tumbuh lagi kalusnya, dia akan nyambung lagi. Nah itu di sini nanti
jadi lebih besar. Otomatis kan karena ada sambungannya, ada kalus yang menyambung, itu dia akan lebih besar. Tapi walaupun nggak dia apa-apain, asal dia nempel, dia akan menyambung. Jadi itu secara alami. Secara alami, tidak perlu disambung, itu akan nyambung sendiri. Yang kita lakukan adalah memposisikan kembali tulang itu pada tempatnya. Sebenarnya itu aja. Poin penting dari sangkal putung itu adalah memposisikan kembali tulang itu pada posisinya. Yang awalnya seperti ini kembali seperti ini. Nah, dari patahan itu dia akan muncul kalus. Nah, itu yang nanti menyambung sendiri itu. Makanya banyak kasus dalam penyambungan tulang secara tradisional ini yang tidak dilakukan dengan baik, hasilnya itu tetap jadi aja, tetap sembuh gitu. Asal ada yang nempel aja. Antar tulang itu ada nempel sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, itu akan nyambung sendiri. Itu seperti itu. Jadi yang kita lakukan bukan menyambung tulang sebenarnya, tapi memposisikan kembali tulang pada posisinya agar dia bisa menyambung. Itu seperti itu. Sebentar, menyambung tulang artinya itu kan kondisinya tulangnya itu patah atau retak ya. Itu kan tulang keras, Mas. Iya. Keras ya. Keras, Kalau keras saya banget. makan bakso ada Iya. balungnya itu nggak hancur. Iya, gitu. Iya benar, iya benar. Bener, iya. Tapi kok bisa maksudnya tulang yang retak atau patah di dalam tubuh kita itu kok bisa nyambung lagi gitu? Ya karena dari tulang sendiri itu yang saya katakan tadi ada kalus, Mas. Kalus itu ya. Kalus itu adalah bahan-bahan, katakanlah kalsium ya, bahan-bahan tulang yang kemudian saat tulang terjadi retak, itu ada mekanisme, katakan itu mekanisme self defense dari tulang ya. Dia akan muncul kalus untuk menyambung tulang-tulang yang patah, dan bahkan walaupun tidak nyambung, tulang yang patah yang tadinya tajam itu nanti dia akan halus sendiri. Karena di sekitarnya tumbuh kalus. Nah, dengan tumbuhnya kalus itu, kalau dia tulangnya nempel, nah dia akan mengikat semua tulang. Tulang yang patah itu akan tersambung kembali. Nah, itu seperti itu sebenarnya. Dan bahkan sambungan tulang itu dia akan lebih keras dari tulang aslinya setelah 1 atau 2 tahun setelah patah. Makanya banyak kasus orang yang belajar pencak silat itu atau belajar bela diri ya, dia melakukan tendangan ke benda-benda yang keras di tangannya atau di kakinya, itu kemudian mereka itu sebenarnya terjadi retakan-retakan kecil. Nah, retakan-retakan kecil itu ditubuh oleh kalus. Nah, setelah dia menguat, dia akan lebih kuat. Makanya banyak kita bisa lihat di YouTube ya, yang nendang besi dan lain sebagainya, dan ternyata kakinya nggak apa-apa karena tulangnya sudah terlatih dan sudah lebih kuat daripada sebelumnya. Oh, jadi kalau begitu salah satu caranya adalah kita berantem ya? Berantem. Ekstrim apa caranya? Patahin tulang. Patahin tulangnya. Mau tangannya mau dipatahin dulu tulangnya. Ya siapa tuh nanti lebih keras ya Mas ya. Saya cukup patah hati. Jangan patah tulang. Kayaknya lebih ngeri ya. Patah hati bisa cari yang lain. Kalau patah tulang, repot. Aduh repot, iya. ya. Padahal itu tuh patah tulang sebenarnya nggak sakit ya Mbak ya? Nggak sakit, dan buat saya itu kalau yang paling gampang itu justru sangkal putung daripada terapi sarkoidoptik itu lebih susah, Mas. Kalau sangkal putung itu menyambung tulang itu gampang, kita tinggal tarik ke posisinya kembali lagi, udah biarin aja, ikat, kita pakai spalok, sudah selesai. Biarin aja nanti tumbuh sendiri, 3 bulan udah siap buka itu. Paling susah itu malah sarkoidoptik. Nah, yang susahnya di sangkal putung itu cuma satu. Apa itu? Mental. Mental. Iya benar. Kenapa itu? Dengan apa? Apa dengan mental itu? Kenapa dengan mental? Patah tulang mandiri sendiri. Bayangin aja kayak gini. Itu banyak yang melihat aja udah ngeri, Mas, nggak berani. Iya. Padahal dia kalau berani itu tinggal tarik aja, sudah posisikan pada semula, sudah selesai. Ikat, kasih spalok atau kasih gip. Itu kalau teknik kita ya, karena teknik kita tidak menggunakan pen. Itu udah selesai. Apalagi kalau patahannya ada patah terbuka. Patah terbuka itu sampai patah sampai nusuk ke daging. Itu yang lihat udah ngeri dulu, Mas, udah gak tega gitu. Lah ini dibutuhkan mental apa ya, psikopat di sini. Kalau aja langsung speechless. Raja tega. Iya. Iya, raja tega. Yang penting bukan raja singa. Iya benar-benar harus tega. Harus tega ya. Harus tega. Kalau kita semisal posisinya nggak tega, kasihan. Ya memang kasihan sama pasiennya, tapi lebih kasihan lagi kalau kita salah mengarahkan kayak gitu. Iya. Apalagi kalau semisal biasanya kalau anak-anak lebih gampang nyambung ya Mbak. Ya, karena cepet banget 1 minggu aja udah nyambung, Mas. Nah itu kalau semisal kita bilangnya kayak gini, Ibu
ibu ini udah nyambung, cuma nyambungnya nggak pas. Kalau dipatahin lagi gimana? Itu tuh bayangannya tuh dipatahin lagi tuh kayak ekstrim banget kayak gitu. Jadi artinya si terapis juga harus bagaimana mengelola emosi pasien ya. Iya. Jangan ditakut-takutin. Iya betul. Kalau dia si terapis dia sudah sering lihat atau biasanya kita brainwash ya biar mereka mentalnya kuat ya insya Allah sih jadi. Itu paling gampang, terapi tulang itu paling gampang. Yang susah itu mentalnya mas. Oh. Menumbuhkan mental itu yang paling susah. Nah, kalau tadi bicara sangkal putung kan salah satu warisan nenek moyang kita ya. Iya. Berarti zaman dulu tuh nenek moyang kita untuk metode pengobatan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Iya. Apalagi dengan metode jamu-jamunya. Cuma kebetulan saya memang nggak belajar jamu ya. Jadi pasien-pasien ke tempat kita nggak ada kita berikan jamu, kita berikan apalagi obat-obatan ya. Itu nggak ada. Kita full terapi aja, nggak tidak kemudian memberikan jamu atau mereferensikan jamu, kita nggak pernah. Itu full terapi aja. Tapi sebenarnya kalau kita gali lagi untuk pakai jamu itu sudah luar biasa, dan insya Allah besok kita belajar herbal juga. Kita ada planning untuk belajar herbal juga ya kak ya. Jadi kombinasi ya. Ya itu seperti itu. Secara fisik dibenerin tulang-tulangnya, Ya. secara daleman lah. Ya, dikasih ramuan. dengan adanya masalah di tulang akan menimbulkan masalah pada organ. Oke. Nah, organ yang sudah terlanjur rusak itu kan nggak bisa hanya disembuhin dengan memperbaiki tulangnya saja. Itu udah terlanjur rusak, mas. Jadi tetap harus diperbaiki. Nah, perbaiki caranya gimana ya dengan herbal itu, atau dengan obat-obatan. Jadi kita nggak bisa lepas dari peran serta dokter, kita nggak bisa. Tetap harus kita butuh bantuan mereka, butuh bantuan herbalis, atau butuh bantuan dokter, kita tetap butuh. Tuh. Jadi unsur pendukung untuk recovery tulang itu diperlukan juga. Iya. Sangat diperlukan sekali gitu. Oke, bicara sangkal putung kan mungkin tidak semua orang banyak tahu ya metode pengobatan itu, karena selama ini kan orang mengenalnya istilah terapi ini, tapi sangkal putung sendiri itu kan terhidden ya, tersembunyi lah ya. Yang muncul kan sebenarnya branding yang keren-keren lah ya. Mbak Koko sampaikan bahwa sangkal putung itu punya beberapa teknik ya, atau metode. Boleh diceritakan nih ke sahabat Tapak Tilas, metode atau tekniknya apa aja Mbak? Sebenarnya untuk metodenya kita metode sangkal putung namanya mas. Untuk melakukan teknik sangkal putungnya itu memang kita melihat dari tulangnya. Oke. Iya, karena tulang ada tulang tunggal, ya, ada tulang majemuk, ya, ada tulang ganda, ya. Contohnya tulang tunggal ini cuma satu ini. Oh ini. Ya, ini cuma satu. Kalau di sini kan ada radial sama ulna. Oke. Nah, ini tulang ganda ini. Nah, tulang majemuk itu di mana? Di ruas-ruas ini. Tulang belakang. Ruas. Nah, tekniknya bagaimana? Kalau tekniknya yang tulang tunggal itu pasti beda dengan teknik cara menyambung tulang ganda, apalagi kalau patahnya dua-duanya. Itu kalau patahnya satu mending mas, kalau patahnya dua-duanya itu agak lumayan, tingkat kesulitannya tinggi. Dan apalagi kalau ada patah terbuka sampai nusuk dan lain sebagainya, itu lebih harus lebih hati-hati lagi, lukanya harus kita perbaiki juga. Dan saya tidak mereferensikan untuk tulang majemuk kayak di tulang belakang untuk dilakukan menggunakan metode tradisional seperti sangkal putung karena hasilnya tidak akan maksimal gitu. Jadi yang kami berusaha lakukan adalah memberikan yang terbaik kepada pasien, walaupun yang terbaik itu dengan tidak melakukan terapi di tempat kita. Hah? Iya, Maksudnya? ada pasien kena patah tulang belakang, ya, kemudian datang ke kita karena resikonya tinggi dan hasilnya tidak maksimal. Kami memberikan solusi bagaimana agar maksimal adalah pergi ke dokter. Ya. Berarti dokter tetap dipergunakan. Tetap dipergunakan. Kalau ada masalah-masalah yang kita tidak mampu mengatasi, baik itu patah tulang ataupun saraf kejepit, tentunya kita tetap lebih merekomendasikan ke dokter karena mereka memiliki peralatan-peralatan yang lebih canggih daripada kami. Kan seperti itu. Itu karena kita juga ada dalam kita melakukan analisa, melakukan tindakan kan juga tergantung pada kasusnya kan. Nah, untuk melihat kasus apakah tulang bergeser, apakah tulang bengkok, itu kan tetap harus menggunakan rongsen mas yang terbaik. Itu. Kalau itu sih, walaupun sebenarnya secara visual kita bisa melihat, kita kalau tidak ahli itu secara visual aja udah ketahuan. Cuma untuk menegakkan, menguatkan apa yang menjadi diagnosa kita itu kan kita butuh
Ronsen. data pendukung. Nah itu kita butuh ronsen, butuh MRI, itu seperti itu juga. Ya intinya kita saling bekerja sama itu. Kita memberikan apa yang kita mampu, yaitu tadi, walaupun memberikan terbaik kepada pasien, walaupun yang terbaik itu adalah tidak melakukan di tempat terapi kami. Jadi kadang-kadang kita memang menolak pasien karena risikonya tinggi. Itu Aku tuh seperti itu. kenal pasien. Iya. Kenapa ditolak? Iya, ditolaknya karena satu, misal kita terapi itu justru malah beresiko tinggi buat pasiennya, kayak gitu. Ya sering dimarahin pasien ya. Gimana sih tempat terapi kok mau terapi malah ditolak kayak gitu. Ya sudah saya jelaskan kayak Bapak Ibu kondisinya itu tidak memungkinkan untuk diterapi di tempat kami. Karena kalau diterapi itu nanti justru membahayakan untuk kondisi Bapak Ibu. Dijelasin itu semuanya alasannya apa kayak gitu. Karena kalau misal kita yang memang sudah bukan ranahnya kita atau bukan kemampuan kita, di luar kemampuan kita ya, itu kita paksakan justru malah bahaya buat pasiennya. Jadi ya udah mending dimarahin daripada nanti kenapa pasiennya. Ya, Kayak gitu apalagi kan. pasien yang jauh mas ya. Pasien betul. udah jauh datang ke tempat kita, ternyata kita tidak bisa kita tangani kan, kasihan juga. Mereka udah mengeluarkan waktu, tenaga dan juga pastinya biaya kan. Nah mendingan kita screening dulu, kalau memang bisa ya bisa, kalau enggak usah datang. Coba cari Alternatif yang lain atau alternatif yang lain yang mungkin lebih mumpuni dari kami, atau mungkin bisa pergi ke dokter untuk memastikan. Itu seperti itu aja sih. Sangkal putung itu arti atau apa, Mbah? Sangkal putung, kalau putung itu kayak saya kurang paham. Kalau sangkal putung sendiri justru ini masalah saya. Kalau putung di tempatku Kalau itu putung patah. Iya. Kalau Sangkal mungkin disangkal itu ya. nyambung ya. Menyangkal kali. Iya, nyambung tulang mungkin namanya ya. Mungkin kali ya. Mungkin ini mas. Iya. Ya saya justru ini lupa ini. Nanti siapa jadi? Berarti teknik pengobatan leluhur itu sebenarnya ya, Iya. kalau orang awam bilang kok itu keren ya, Iya. apa jangan-jangan menggunakan energi gaib, Mbah? Enggak, sebenarnya enggak. Misalkan putung aja enggak pakai magic-magican mas. Oh, nggak ada? Iya, enggak pakai magic-magican, udah patah tulang. Kalau dia masih nempel nggak usah dia papain dah. Yang penting dia bed rest, udah dia sembuh pasti itu udah. Sebenarnya tugas kita adalah memposisikan lagi posisinya ke posisi semula agar penyambungan yang berjalan itu bisa lebih sempurna. Tapi apapun bentuknya sakal putung, sepemahaman saya dan sepengalaman saya itu tidak ada yang hasilnya 100% sempurna, nggak ada. Nggak ada. Tetap ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Kekurangannya mungkin presisinya kurang pas. Karena kita kan tetap aja nyambungnya tetap dipakai rasa mas, Intuisi. perkiraan gitu. Jadi yang 100% itu tetap nggak ada mas. Gitu. Jadi tetap ketika kondisi bermasalah di tulang ya, itu berarti untuk recovery full 100% itu susah. Bisa dikatakan seperti itu. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Walaupun memang sudah kembali ke posisi awal, tapi tetap Kalau retak gampang mas, yang patah. Ya, kalau retak sih bisa perfect. Karena kita retak itu pun sebenarnya nggak usah diapa-apain mas. Intinya itu sendiri Iya, tinggal imobilisasi saja intinya, jangan sampai bergerak, itu aja. Itu. keren ya. Berarti leluhur Nusantara itu Iya. sangat keren, keren Ya, banget. cuma mungkin karena dari ilmu modern seperti sekarang belum terkenal ya, jadi mereka mengkait-kaitkan dengan mistis, dengan magic seperti itu. Mungkin seperti itu aja sih, berarti simpel sih, kita nggak pernah pakai yang macam-macam. Oke, jadi teman-teman sekarang udah paham ya bahwa tidak ada energi gaib di dalam menuntaskan permasalahan terkait dengan tulang. Ya, Semua sebenarnya murni alami. betul. Ya, Mbak, teknik ya. betul, ya teknik. teknik. Bah, pernah nggak ngalamin pasien yang susah di terapi? Banyak. Banyak. Iya, banyak mas yang susah gitu. Ya jujur aja, kita ini terapis berusaha memberikan yang terbaik, tapi tetap ada batas-batasannya mas. Tetap ada sesuatu yang mungkin tidak bisa kita handle, tetap ada itu. Tetap ada. Terus kemudian ada lagi yang pernah nanya ke saya, Mbak, pernah nggak ada orang yang diterapi di A kemudian nggak sembuh, kemudian di Mbak sembuh? Banyak, yang sebetulnya banyak itu. Bahkan yang mungkin di tempat saya nggak sembuh, di tempat lain kemudian sembuh juga banyak. Gitu. Bukan berarti di tempat A nggak sembuh, di tempat saya sembuh saya lebih hebat, enggak. Sembuh itu jodoh mas. Jodoh ya. Iya. Jadi kalau belum sembuh-sembuh belum ketemu jodohnya. Ya belum ketemu jodohnya, harus cari yang cocok. Coba kita tuh punya semboyan pasien rewel. Yang pasien remel ya udah suruh cari alternatif lain. Pasien rewel Sebenarnya harinya susah sehat. ya. Bukan.
Marina. Marina, Mas. Bukan, Mbak Ita Bawel. Ya, terus jadi kalau kita amatin ya, ini sih Iya. mungkin nggak tahu ya, Ya, dari kita belum ada penelitian. Iya. dari Cuma pengamatan aja. kalau orangnya itu angel, rewel, itu susah banget sembuhnya. Jadi udah diterapi berapa kali aja itu kayak nggak ada perubahannya. Tapi separah apapun orangnya itu nurut, manut, ya gitu. Ya udah beberapa kali langsung ada perubahannya banyak kayak gitu. Ya mungkin rewel itu sebagian dari kurang bersyukur juga ya. Tapi saya rewel bersyukur banget sih, Mbak. Rewel bersyukur ya. Jadi rewel itu disyukuri. Rewel